Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabriel sebagai perwakilan dari kelompok keempat ingin mempresentasikan materi mengenai framework pada pertemuan 9 dan 10 ini. Oke, sebelumnya kita masuk ke latar belakang dulu, yaitu web. Web adalah istilah yang sangat familiar di dunia modern saat ini. Internet dan web adalah dua bagian saling terkait. Banyak orang berasumsi bahwa internet dan web adalah bagian yang sama, ternyata itu tidak. Dan menggunakan istilah ini secara bergantian, namun internet dan web itu dua hal yang sangat berbeda, jauh sangat berbeda. Istilah internet mengacu pada jaringan global server yang memungkinkan berbagai jenis informasi yang terjadi melalui web. Web adalah bagian terbesar dari internet saat ini. Web adalah bagian penting dalam dunia internet. Oke, di sini saya akan membahas mengenai web, yaitu di mana definisi framework. Framework itu merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Aplikasi yang bisa dikembangkan sebuah framework bisa berupa aplikasi berbasis desktop, dalam kurung perangkat lunak, maupun aplikasi berbasis website. Framework itu sendiri terdiri dari beberapa susunan, fungsi, dan variabel yang bisa dimodifikasi oleh para programmer dan developer. Umumnya, framework itu menggunakan shared resource seperti library, file gambar, dokumen referensi, dan menyatukan dalam satu paket. Manfaat dari framework sendiri itu yaitu pertama, keamanan lebih tajam. Dengan menggunakan framework, keamanan kode dan aplikasi Anda lebih terjamin. Setiap celah keamanan yang ada pada framework tersebut akan langsung ditinjau dan diperbaiki. Kemudian, manfaat kedua pada framework itu yaitu menghemat waktu dan biaya. Salah satu fitur terbaik dari framework adalah library yang disediakan ratusan bahkan ribuan fungsi developer. Bisa menambahkannya ke proyek tanpa harus menulis kode dari awal. Tidak seperti proyek sebelumnya kita menulis kode dari awal, yaitu CSS, PHP. Menggunakan framework ini kita tidak harus menulis kode dari awal. Kemudian yang ketiga itu memiliki manfaat mendukung kolaborasi. Jika Anda mempunyai proyek yang menuntut kolaborasi, tenang saja, ini bisa digunakan. Berkat standarisasi kodenya, framework sangat mendukung pengembangan aplikasi kolaborasi. Dengan standar kode yang sama, para developer bisa bekerja sama dengan lebih efektif lagi. Kemudian ada yang dinamakan dokumentasi yang terstruktur. Maksudnya dari dokumentasi yang terstruktur itu, dengan sebuah framework, dokumentasi program memang sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi di dalamnya. Setiap fungsi yang ada akan disusun, dimasukkan ke dalam kategori yang berisi dengan komponen-komponen yang sama. Tentunya hal ini akan memudahkan proses maintenance dan juga saat debugging. Dan juga ketika ingin merombak atau memperbaiki atau mengembangkannya lagi, sangat mudah ditemukan kodenya. Di sini terdapat jenis-jenis framework. Oke, kita masuk ke jenis-jenis framework. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis framework yang bisa digunakan tergantung bahasa pemrogramannya. Yang pertama itu ada framework PHP. Salah satu bahasa pemrograman terpopuler adalah bahasa PHP atau Hypertext Processor. PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang biasa digunakan pada server side. Berikut adalah beberapa framework populer berbasis PHP. Yang pertama itu ada Codel Gitner, ada Check PHP, Aura, Shell, dan Full PHP. Kemudian ada framework JavaScript. JavaScript itu salah satu bahasa pemrograman terpopuler dalam web development. Bahasa ini digunakan untuk membuat tampilan halaman web menjadi lebih efisiensi dan interaktif. Berikut adalah beberapa framework berbasis JavaScript yang bisa kita coba. Yang pertama ada React, Angular, Backbone, Node, dan Ember. Kemudian ada jenis framework yang namanya framework CSS. CSS ini atau Cascading Style Sheet adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan dan memodifikasi tampilan sebagaimana tampilan sebuah halaman web. Berikut adalah beberapa framework berbasis CSS yang bisa dicoba untuk pada proyek kita yang akan buat, yaitu yang pertama ada Bootstrap, Bulma, UI Kit, Milligram, Semantic UI, dan Skeleton. Oke, itulah jenis-jenis framework, dan di sini saya akan membahas mengenai framework Laravel. Framework Laravel ini termasuk di dalam framework PHP.
Framework Laravel itu adalah salah satu framework yang membantu Anda untuk memaksimalkan penggunaan PHP di dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis. Tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi baru di antara framework lainnya. Framework Laravel juga itu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop berbasis website. Dengan menggunakan framework, Anda akan lebih mudah untuk memilih aplikasi atau website. Itu karena Anda hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman yang sudah jadi. Dengan kata lain, Anda tidak perlu membuat berbagai fitur lagi dari awal. Framework Laravel itu memiliki fokus di bagian end user, yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan, baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini untuk membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan kelas atas. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Sabriel dari perwakilan tim 4 mengucapkan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, jadi mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.